ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ya ikhwas sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah untuk membahas kembali pelajaran yang teramat penting, yaitu pelajaran disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Azza wa Jalla nama-nama yang mulia, fad'uuhu biha, maka hendaknya kalian berdoa atau beribadah kepada Allah dengannya. Baik doa yang berupa doa masalah, itu kita mohon hajat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun doa ibadah, itu kita beramal sebagaimana konsekuensi dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang kita bahas. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas nama Allah yang mulia yaitu Al-Kabirul Azim, yang maha besar lagi maha agung. Dalil keberadaan nama-nama Allah Azza wa Jalla atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Kabir, kemudian Al-Azim adalah salah satu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah dalam surah Luqman ayat 30. Allah mengatakan dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla ialah yang hak, sungguhnya yang disembah selain Allah Azza wa Jalla adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha luhur lagi maha besar. Begitu pula surah Ghafir. Allah Azza wa Jalla mengatakan fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka seluruh hukum, seluruh aturan atau yang memiliki hak untuk membuat aturan, membuat syariat adalah milik Allah semata. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir lagi maha besar. Nah, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa huwal aliyyul azim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Al-Ali, yaitu zat yang maha tinggi, Al-Azim lagi maha agung. Begitu benar firman Allah Azza wa Jalla, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Rabbmu yang maha agung. Dan semua firman Allah Azza wa Jalla, surah Luqman, surah Ghafir, surah Al-Baqarah, dan surah Al-Haqqah tadi, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Kabir dan juga Al-Azim. Begitupun dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Sebelum menyebutkan hadis, beliau menyebutkan wal kabirul azim, yang maha besar lagi maha agung. Maksudnya adalah alladzi lahul kibriya, zat yang memiliki kebesaran, na'tan, ya, secara karakter, wal azamatu, dan juga keagungan wasfan secara sifat. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan al-kibriya uridai. Kebesaran ini adalah ridhaku. Ridha ini pakaian atas. Pakaian atas. Wal azamah, dan keagungan ini adalah pakaian bawahku. Ini perumpamaan walillahil matsalul a'la. Perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebesaran, kalau kemudian keagungan, ini dua sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana melekatnya izar, melekatnya ridha kepada manusia. Jadi makhluk Allah Azza wa Jalla yaitu manusia menempel kepada mereka yaitu izar dan juga ridha. Ketika ada salah satu yang terbuang, maka artinya dia maksyuful aurat. Di aurat yang seharusnya ia tutupi nampak. Ini menunjukkan kelemahan. Maka berpakaian ini malah menunjukkan kemajuan atau menunjukkan kelebihan. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpamakan dua sifat ini, yaitu kibriya, kebesaran, dan juga keagungan, sebagai dua hal yang akan senantiasa menempel kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang nantang aku atau menantangku, berusaha menandingku dengan salah satu di antara keduanya, salah satu orang yang bersikap pongah, besar diri, lalu kemudian merasa agung, merasa lebih dibandingkan yang lainnya, qadzaftuhu finnar, maka aku akan celupkan dia ke dalam neraka. Karena tidaklah satu sifat itu ketika dia dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi seorang pun dari makhluk atau tidak akan pernah dari siapapun seorang makhluk yang mereka akan apa? Akan mencapai sifat atau karakter tadi. Baik. Wa ma'anil kibriya wal 'azam wa ma'anil kibriya wal 'azamati naw'an. Makna
kebesaran dan juga keagungan. Kibriya dan juga azamahnya dua macam. Yang pertama yarji'u ila sifatihi subhanahu. Kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla semua sifat-sifatnya wa anna lahu jami'u ma'anil azamah wal jalal. Semua sifatnya ya agung dan juga mulia. Kalau kuwati seperti kuat, terus kemudian izzah, harga diri, mulia, kamalil qudrah, kuasanya sempurna, wasa'atil ilmi, pengetahuannya luas, wa kamalil majdi, pujian kepadanya terpuji, wa ghairiha min awsafil azamah wal kibriya. Semuanya ini kembali kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang mana sifat Allah pasti agung dan juga besar. Jadi pujian kepadanya besar, kekuatannya agung, kemuliaannya besar, kemuliaan agung dan lain sebagainya. Dan di antara keagungan Allah Azza wa Jalla, anna samawati sab'i wal aradina sab'i fi yadillahi ka khardalatin fi yadi ahadina. Nah, sungguhnya bumi dan langit nantinya ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, perumpamaannya kalau di tangan Allah Azza wa Jalla sebagaimana kerikil kalau di tangan salah seorang di antara kita. Jadi enggak sebanding. Jadi ini perbandingannya bukan bukan perbandingan yang apa? Bukan perbandingan yang menyatakan oh berarti ketika bumi dan langit disandingkan kepada Allah Azza wa Jalla berarti ada sepersekian tubuh Allah Azza wa Jalla. Maka yang demikian keyakinan batin. Jadi ini hanya mengumpamakan bahwasanya sedemikian luas alam semesta, sedemikian luas makhluk yang kita kagumi, yang kita takjub kepadanya, ternyata di tangan Allah Azza wa Jalla tidak seberapa. Tidak seberapa. Di kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak seberapa. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kalau kita makan kerikil, ya, kerikil dibandingkan kita ini jauh sekali. Jauh sekali. Demikianlah perumpamaan kalau langit yang tujuh, bumi yang tujuh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Allah taala berfirman, "Ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamin." Saking besarnya, saking agungnya Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat, maka bumi dan juga langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipatnya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditekuk di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Azza wa Jalla dan maha luhur dari apa yang mereka persyirikan. Falahu subhanahu wa ta'ala al-kibriya wal 'azamah. Al-asmanil ladzani la yuqadiru qadruhuma. Maka Allah Azza wa Jalla memiliki kebesaran dan juga keagungan, yang mana dua sifat ini la yuqadaru ahad qadruhuma, yang tidak mungkin ditakar, yang mungkin tidak ditakar. Jadi sebesar apa? Nah, tidak bisa ditakar. Terus setinggi apa atau seluhur apa? Tidak ada yang bisa nakar. Wala yabalughul ibadu kan hahuma. Maka tidak satupun hamba yang mampu mencapai sepersekiannya atau sedikit dari sifat tadi. Waqad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang hadis sahih dari Nabi alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau mengucapkan zikir ketika rukuk dan juga sujudnya. Beliau mengatakan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azmah. Maksudnya Allah Azza wa Jalla yang memiliki alam jabarut, kemudian memiliki alam malakut, dan juga memiliki kebesaran dan juga keagungan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasai. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama. Jadi makna yang pertama ini makna agung dan juga besar ini merujuk kepada semua makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya kemuliaan Allah begitu besar. Kemuliaan Allah begitu agung. Kekuatan Allah begitu besar. Kekuatan Allah begitu agung. Kemudian makna yang kedua, annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zima wa takbira wal ijlala wa tamjida ghairuhu. Bahwasanya tidak ada satupun salah seorang di antara kita dari makhluk-makhluknya yang berhak untuk mendapatkan ta'zim, mendapatkan pengagungan, lalu kemudian mendapatkan takbir, mendapatkan seruan kebesaran dari makhluk-makhluknya wal ijlal, kemuliaan wa tamjid, pujian-pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pujian yang mulia, semua pujian yang baik, terus kemudian semua ibadah kita tidak layak dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayastahiqu 'alal ibadi ay yu'azzimuhu biqulubihim wa alsinatihim wa a'malihim. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan segenap hati mereka, dengan lisan mereka dan juga dengan perbuatan mereka. Wadzalika bibadlil juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dhulli lahu wal khawfi minhu. Bagaimana caranya kita mengagungkan Allah
membesarkan nama Allah Azza wa Jalla ya dengan cara mengarahkan upaya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara upaya kita untuk mengagungkan Allah. Ada orang menyangka dirinya telah mengagungkan zat yang menciptakan dia, tapi tidak ada sedikit pun kehendak untuk belajar tentang masalah asma wa sifat. Ini hal yang bermasalah. Tidak ada satupun kehendak untuk bertauhid kepada Allah, untuk belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana datangnya keinginan dia atau bagaimana bukti bahwasanya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak pernah melakukan hal-hal yang memancing atau menjadikan dia lebih paham tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi dan juga rasa cinta Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzullilahu berserah hanya kepada Allah, wal khaufi minhu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa min ta'zimihi subhanahu ayyuta'a fala yu'sa. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ternyata kita bermaksiat kepada Allah. Maka ini bukan bentuk pengagungan yang sejati. Wa yuzkaru fala yunsa. Dan senantiasa diingat dan tidak dilupa. Kita mengaku, kita ini mengakukan Allah, membesarkan nama Allah Azza wa Jalla, tapi tidak pernah terselip zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan lalai atau terabaikan karena urusan dunia, karena hawa nafsu kita dan lain sebagainya, maka yang demikian bukan bentuk pengagungan yang sejati. Wa yushkaru fala yukfar, dan disyukuri dan bukan dikufuri. Ada nikmat kita bersyukur kepadanya. Kita akui nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat tadi untuk berbuat ketaatan juga termasuk di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimihi wa ijlalihi ay yakhda'a li awamirihi wa syara'ihi wa hukmihi. Tunduk kepada perintah, syariat dan juga hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk mengagungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yu'tarada 'ala syai'in min khalqi aw 'ala syai'in min syar'i. Dan tidak ditentang sama sekali. Wa min ta'zimihi ta'zimu ma 'azzamahu wa ihtaramahu min zamanin wa makanin wa ashkhasin wa amalin. Begitupun bentuk pengagungan kita kepada Allah, ya kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa tempat, lalu kemudian berupa berupa waktu, momen, terus kemudian berupa personal atau individu, lalu kemudian berupa perbuatan, ibadah dan lain sebagainya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan misalnya uh, tidak ada atau Nabi Azza wa Jalla mengatakan tidak ada puasa yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla illa uh, illa siyamu fi syahrihi al-muharram atau fi syahrillahi muharram, kecuali di bulan Allah Azza wa Jalla al-muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian makan tempat juga sama. Ketika Allah Azza wa Jalla memuliakan dua tanah suci dan juga Masjidil Aqsa, maka kita sebagai seorang muslim juga wajib memuliakan mereka. Waskhasin dengan individual, jadi ulama, terus kemudian para nabi, para syuhada, para sahabat dan lain sebagainya. Maka di antara tanda kekufuran itu, para ulama menetapkan tanda-tanda kekufuran kalau seorang membenci para sahabat, membenci para sahabat. Maka para sahabat Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalin, juga amal perbuatan. Kita sering mendengar perkataan atau pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul a'mali ahabbu ilallah azza wa jalla. Amalan apa yang paling cintai oleh Allah azza wa jalla? Ini bentuk apa? Bentuk kita mengagungkan Allah dengan cara mengetahui apa amalan yang paling cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibadatu ruhuha ta'zimul bari wa takbiruhu. Bahkan ibadah ini rohnya yang bisa menggerakkan ibadah kita ini, ya kita mengagungkan Allah azza wa jalla. Kalau kita tidak mengagungkan zat yang kita sembah, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita mau beribadah. ولهذا شرعت التكبيرات في الصلاة وفي في افتتاحها وتنقلاتها ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bentuk perpindahan kita dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Bentuk kita mulai sholat dengan cara mengucapkan takbir Allahu Akbar. Artinya semua perbuatan, semua amalan, segala sesuatu di luar sholat semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan satu kalimat di salah satu kitab beliau, dia menyatakan bahwasanya kunci seorang bisa khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla adalah di takbir pertamanya. Jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, artinya dia mengesampingkan semua hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allati hiya ajalul ibadat.
Maka dalam hal ini takbir terus kemudian menghadirkan perasaan bahwa Allah jauh lebih besar dibandingkan semua hal, maka bentuk ibadah yang paling agung. Bal inna takbira musahibun lil muslim fi ibadatin adidatin wa ta'atin mutanawwiyah. Maka takbir ini seringkali membersamai seorang muslim dalam berbagai macam ibadah. Al muslimu yukabbirullaha indama yukmilu iddata siyam. Nah, Muslim dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertakbir ketika menyempurnakan puasa. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian sempurnakan bilangannya, lalu kemudian kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian wa la'allakum tashkurun dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ada syariat takbir setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini bentuk apa? Bentuk yang menunjukkan bahwasanya takbir ini seutama-utama zikir. Baik. Kemudian wa yukabbirullahu fil haji dan juga banyak bertakbir kepada Allah ketika berhaji. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mendapatkan darah yang kalian alirkan atau tulang-tulang yang kalian patahkan dari hewan kurban kalian, akan tapi yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah bentuk ketakwaan kalian terhadap hal tadi. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan litukabbirullaha ala ma hadakum supaya kalian membesarkan nama Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wa basyiril muhsinin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muslim atau berbuat baik. Baik. Ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kata penulis, tatabayyanu makanatu takbiri wa jalalatu qadri. Demikian nampak kedudukan takbir dan juga keagungan kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa idhamu sya'nihi minad din. Dan bahkan bagian yang paling agung dalam agama. Wa takbiru yuradu bihi ayakuna Allah 'indal 'abdi akbar min kulli syai'. Takbir itu bukan sekedar seorang mengucapkan Allahu Akbar, tapi takbir artinya ketika seorang hamba meyakini, mengamalkan bahwa saya tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan kepada Adi bin Hatim, ma yufarriqu an taqula la ilaha illallah fal ta'lamu min ilahin siwallah. Kata Nabi SAW, terus kemudian jawab qultu la summa tukallimu sa'atan summa qala innama tafirru an taqula Allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbar min Allah dan seterusnya. Baik. Ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Dari hadis ini atau dalil ini menunjukkan bahwasanya takbir ini memiliki kedudukan yang teramat penting dalam dalam agama. Nah, nah, sudah nih. Sudah ya. Sebentar.
Tumpah. Kita skip bagian ini. Kita skip bagian ini. Kita maknai di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Tapi berikutnya lebih ya tabayyan makna Allahu Akbar min kulli syai'. Dengan demikian jelas makna Allahu Akbar yaitu lebih besar dari segala macam sesuatu. Fala syai'a akbaru wala a'dhamu minhu. Yang menunjukkan ketika seorang mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ketika seorang menghayati kalimat Allahu Akbar, artinya dia tengah menghayati bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung dan juga lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر. Maka di kalangan orang yang paham bahasa Arab, terutama orang Arab sendiri, bahwasanya yang paling tinggi kedudukannya dari semua macam kata yang memiliki sinonim ya. Jadi ada ta'zim, terus kemudian ijlal, terus kemudian takbir dan lain sebagainya. Maka yang paling tinggi adalah ucapan Allahu Akbar. Allah itu maha maha besar. Jadi kalau bisa disandingkan Allahu Akbar, Allahu A'zam, kemudian Allahu Ajla dan lain sebagainya, maka Allahu Akbar adalah kedudukan yang paling tinggi di antara semua kata. Aisifu bi annahu akbar min kulli syai'. Maksudnya adalah ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, artinya hendaknya dia menjadikan Allah Azza wa Jalla lebih besar dibandingkan segala sesuatu. Wa'taqid annahu akbar min kulli syai'. Dan yakinlah bahwa Allah lebih besar dibandingkan segala sesuatu. Sofia basah nanti. Masya Allah. Basah sayang. Tuh, basah. Baik. Wa kama taqaddama at-takbiru ma'nahu at-ta'zim. Nah, sebagaimana di awal tadi kita bahas bahwa makna takbir itu mirip dengan makna ta'zim. Akan tetapi kata penulis lakinnahu laisa muradifan lahu, tapi tidak sepadan. Fal kibriya'u akmalu minal azumah. Sungguhnya kibriya besar itu lebih besar, lebih sempurna dibandingkan al-azumah, ketinggian atau keluhuran. Li'annahu yatadammanuha wa yazidu 'alaiha fil ma'na. Karena kibriya ini berarti azumah plus plus sesuatu. Nah, azumah plus sesuatu. Jadi bukan hanya azumah saja tapi tambah dengan hal lain. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan wa fi qawlihi Allahu Akbar isbatu azamatihi. Dalam ucapan seorang hamba Allahu Akbar, maka terdapat pengikraran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kibriya, kebesaran itu mengandung makna azamah, keagungan. Walakin al-kibriya akmal. Akan tapi al-kibriya itu lebih sempurna. Ya, sebagaimana kami sampaikan. Jadi apa namanya? Kibriya ini berarti al-azamah plus plus satu atau plus lebih dari itu. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والآذان بقوله الله أكبر. Nah, karena itu kita tahu banyak sekali lafaz yang disyariatkan dalam salat maupun dalam adzan dengan ucapan Allahu Akbar. Fa inna dzalika akmalu min qawli Allahu Akbar. Jadi lebih utama dibandingkan ucapan Allahu Akbar. Kama sabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah taala al-kibriya ridai wal 'azamatu ridai. Sebagaimana hadis yang kita bahas tadi. Faman na'azani wahidan minhuma adzabtuhu. Kalau seorang apa, berupaya menyaingiku dalam hal keduanya tadi, maka aku akan mengazabnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan azamah itu seperti izar, izar pakaian bawah. Wal kibra rida pakaian atas. Maka kita tahu kata beliau, kata Syaikh Islam dalam rahimahullah taala, bahwa rida ini lebih mulia dibandingkan izar. Jadi yang atas lebih sempurna, lebih mulia dibandingkan izar. Falamma kanat takbir ablagh min ta'zim saraha bi nafsihi. Maka karena takbir ini atau Allahu Akbar yang lebih sempurna atau lebih lebih pas maknanya, maka hendaknya dia mengucapkan dengan Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Ada mana dzalika at-ta'zim. Karena takbir yang mencakup makna ta'zim. Maka dari sini amrunnya bagi at-tanabbuh lahu wa adamu ighfalihi. Hendaknya ada satu hal yang tidak dilupa, bahwasanya seorang muslim itu ketika meyakini dan beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla lebih besar dari segala sesuatu dan bahwasanya segala sesuatu sebesar apapun yusaghiru inda kibriyaillah atau yasghuru inda kibriyaillah wa 'azamati, akan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah besar ya kerdil di hadapan Allah. Makanya ada satu kalimat yang sering berseliweran ya di beranda-beranda kita, di saudara kita. Ya, sebesar apapun masalahmu, ya, ada Allah Azza wa Jalla yang jauh lebih lebih besar. Alima min khilali dzalika,
ilmu al-yakin anna kibriya ar-rabbi wa 'azamatihi wa ijlalihi wa jamalihi wa sairi awsafihi wa nu'utihi amrun la yumkinu an tuhita bihi al-uqulu aw tatasawwaruhu al-afham. Sungguhnya kebesaran Allah, keagungan Allah, kebagusan Allah atau kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dan semua sifat-sifatnya itu perkara yang tidak mungkin akal akan mampu menjangkaunya. Jadi mau dibayangkan seperti apapun, misalnya punya masalah sedemikian besar. Nah, kita masih bisa menjangkau sebesar apa masalah tadi, sebesar apa dampak atau efek dari masalah yang kita hadapi. Tapi kebesaran Allah Azza wa Jalla tidak akan mampu kita bayangkan. Autodrikuhul absar wal afkar, atau dijangkau oleh mata, nggak mungkin. Allahu a'zamu wa akbar min dzalik. Allah jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Kalau kita mengatakan, oh berarti sama besarnya dengan langit yang tujuh atau dengan alam semesta, tidak, masih jauh lebih besar dibandingkan itu. Dan kita tidak mampu menjangkau. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, zat yang tidak menjadikan seorang pun sebagai anak dan tidak pula memiliki sekutu dalam hal kekuasaannya, wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli, dan tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbirhu takbira, dan besarkan nama Allah Azza wa Jalla dengan takbir. Itu perkara yang pertama yang hendak diingat. Perkara yang kedua, ala wa huwa anna man alima madlula hadaini al-ismaini dzalla li rabbih wa inkasara baina yadayhi. Orang yang paham makna dua nama ini, yaitu nama Al-Azim dan juga Al-Kabir, maka dia akan semakin tunduk dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mudah berserah. Ketika punya masalah mudah berserah. Ketika mengangatkan sesuatu juga mudah berserah. Jadi tidak mudah putus asa. Terus kemudian tidak mudah sombong, tidak mudah congkak, tidak mudah pongah, tidak mudah ujub, tidak mudah sombong di hadapan orang dan lain sebagainya. Karena kesombongan ini biasanya bertumbuh karena merasa yang punya sesuatu, segala hal kelebihan ini hanya kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nasarafa lahu anwa'al ibadah, dan ia akan semakin menunggalkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqada annahu al-mustahiq laha duna siwa. Dan dialah yang berhak bukan selainnya. Wa arafa anna kulla musyrikin lam yuqaddir rabbahul azima haqqa qadri. Ya, dia akan mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik itu tidak menempatkan Rabbnya itu sebagaimana kedudukan mereka. Perhatikan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrik. Tuhan yang tidak bisa membebaskan dirinya dari cengkerama atau saliban musuh misalnya. Lalu kemudian Tuhan mereka, ya Tuhan yang bisa mati atau bahkan hilang lenyap dari muka bumi. Tuhan mereka adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali dan lain sebagainya. Maka ini bentuk apa? Bentuk kelemahan apa yang mereka sembah. Mereka tidak menempatkan Rob yang mereka akui sebagaimana kedudukan yang semestinya. Baik, sementara orang Islam, orang Muslim, maka makna dari Islam sendiri al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yaitu berserah hanya kepada Allah dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Menempatkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana kedudukannya. Kedudukan yang semestinya Rabb itu dimiliki. Allah Ta'ala berfirman, qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memperlakukan Allah sebagaimana kedudukannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati. Was samawati matwiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kelak langit dan juga bumi akan dihamparkan kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Maha Suci Allah, Maha sempurna atas apa yang mereka syirikkan. Allah juga mengatakan, malakum la tarjun lillahi waqara. Waqad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dalam beberapa ayat dalam surah Nuh ayat 13 ayat 20 ini, Allah tunjukkan tuh kekuasaannya satu persatu. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan atau menghamparkan bumi, terus kemudian menciptakan tujuh langit, dijadikan tanpa tiang, terus kemudian menjadikan bulan memiliki sinarnya, matahari juga demikian. Allah tumbuhkan dari bumi itu tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan dari sebelumnya kering dan Allah keluarkan tanaman-tanaman darinya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah hantarkan bumi dan seterusnya. Ini menunjukkan semuanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa subhanallah dan maha suci Allah. Aina dhahabat uqulu haula'il musyrikin? Kemana perginya akal-akal orang musyrik? Aina sarafu dhullahum wa khudu'ahum wa inkisarahum wa raja'ahum wa khawfahum wa rabbahum wa rahbahum wa hubbahum wa ta'bahum ila makhluqatin dha'ilah. Kemana perginya akal-akal mereka yang mereka menyerahkan tunduknya mereka, pasrahnya mereka, terus kemudian terus berserahan diri mereka, harapan mereka, takutnya mereka, keinginan mereka dan lain sebagainya, itu ditunjukkan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Makhluk-makhluk yang tidak punya kuasa sebagaimana Allah Azza wa Jalla berkuasa. Yang kita dapatkan dalam Al-Quran itu seringkali Allah menunjukkan kekuasaannya. Di dalam rangka memberikan pelajaran bagi manusia bahwa ilah-ilah yang mereka sembah tidak punya kekuasaan sama sama sekali. Bahwa kainatin zalilah dan nah, nggak boleh saya, nggak boleh. Ini udah kotor nih. Lihat nih, basah semua. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Udah ayo deh. Wa kainatin dzalilah la tamliku li nafsiha syai'an minan naf'i wa dharri. Yang mana mereka tidak berkuasa atas diri mereka, tidak mampu ngasih manfaat, tidak mampu ngasih bahaya, dan lain sebagainya. Fadlan an antamlikahu li ghairiha. Ya, apalagi mereka berkuasa atas selain mereka, tidak mungkin. Wa tarakul khudu'a wa dhulla lirabbil azim wal kabiril muta'al. Mereka justru meninggalkan tunduk kepada Rabb yang semestinya, Rabb yang maha agung, Rabb yang maha besar, Rabb yang maha luhur dan lain sebagainya. Wa khaliqil jalili ta'ala ta'ala Allahu amma yasifun. Dan pencipta yang maha sempurna, sungguh maha suci Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka sifatkan. Wa subhanallahi amma yusyrikun dan maha suci Allah atas apa yang mereka persyirikan. Wa wahdahul mustahiqqu li ta'zim wal ijlal wa ta'alluhi wal khudu' waladzul. Maksudnya sungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang berhak, hanya Allah zat yang berhak untuk mendapatkan ta'zim, mendapatkan ijlal, mendapatkan persembahan, penyerahan diri dan lain sebagainya. Wa hadza khalisu haqqi. Ini adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Fa min aqbahiz zulmi ay yu'ta haqquhu li ghairihi. Dan sebesar-besar kezaliman itu memberi. Siapa mau turun apa di sini? Turun apa enggak? Kalau enggak turun berarti diem boleh. Enggak mau diem juga. Maunya apa? Hmm? Kalau abang ngajar boleh enggak kami? Hmm? Enggak boleh. Ya, kalau saya. Baik. Kata penulis dan sebesar-besar kezaliman adalah ketika hak tadi itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu dan juga Rasulnya. Dan Rasul mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal engkau faham yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki, yang mengatur semua hidupmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Au yusyriku bainahu wa baina ghairihi fihi. Atau berbuat kesyirikan. Kita nyembah Allah di samping nyembah yang lainnya. Ini juga seburuk-buruk kezaliman. Wa man ittakhadha syuraka wal andad lahu ma qadarallaha haqqa qadari. Orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, saingan-saingan bagi Allah, ya dia sama halnya apa? Dia sama halnya menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Wala azzamahu haqqa ta'zimi dan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana pengagungan yang semestinya. Subhanahu wa ta'ala alladhi anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wa wajilatil qulubu min khasyati wa dhallat lahur riqab wa tabarakallahu rabbul alamin. Dan maksudnya Allah Azza wa Jalla yang wajah akan tertunduk kepadanya. Kemudian suara-suara akan semuanya apa? Suara-suara akan berhenti semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati akan bergetar karena sering takutnya kepada Allah Azza wa Jalla dan semua jiwa akan tunduk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Maha Suci Allah, Maha Berkah Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Baik, demikian bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, bahasa semua, Masya Allah. Fadl, silakan.
Baik, jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai sini. Kita doa dengan kafaratul majlis. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang di Sumatera dan juga Aceh. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan kepada mereka. Dan sebaik-baik kita tunduk atau sebaik-baik tempat kita berserah, menyerahkan urusan saudara-saudara kita lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selamatkan mereka, berikan mereka jalan keluar, dan insya Allah setiap musibah, ketika seorang hamba uh, yahtasibul ajra, itu berharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan Allah lipat gandakan pahalanya di hadapannya kelak di hari kiamat. Baik. Dan semoga Allah merahmati yang meninggal di antara saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.